Baik, informasi yang terupdate terkait rencana Donald Trump Ya. yang juga membuka ruang diskusi atau second round diskusi antara Palestina, perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Kita akan update informasi terbaru dengan Yandri Subekti langsung dari New York, Amerika Serikat. Yandri, informasi apa yang saat ini terus beredar di Amerika Serikat? Silakan. Ratih dan Arif Fadil di kota New York hari ini Selasa 14 April pukul 8:30 malam. Benar sekali tadi beberapa waktu yang lalu diwawancara oleh sebuah media di kota New York melalui telepon. Saat ditanya perencana Trump menyatakan bahwa 2 hari lagi ada kemungkinan berdialog lagi dengan Iran di Islamabad. Dan ini adalah merupakan kesempatan kedua bagi Iran untuk melakukan pembicaraan penyelesaian antara konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan pernyataan Trump ini dibenarkan oleh sejumlah pejabat baik itu di Amerika Serikat maupun di Islamabad, dan rencananya nanti diperkirakan pada 16 April kemungkinan akan dilakukan dialog kembali di Islamabad, dan Amerika Serikat rencananya juga akan mengirim tim yang sama. Dan sepertinya ini kesempatan kedua, dan pernyataan ataupun informasi ini direspon positif baik itu oleh Wall Street. Tadi ditutup indeks harga saham utama cukup naik, cukup lumayan, dan juga harga minyak mentah dunia pun ikut anjlok, ikut turun di bawah 100 US dollar per barel. Namun demikian harga BBM di Amerika Serikat masih hampir sama, tidak ada perubahan, adapun turun namun sangat kecil sekali, dan warga Amerika Serikat sekarang masih was-was dan menantikan apa yang akan terjadi nanti pada 16 April, apakah akan terjadi kesepakatan ataukah seperti pertemuan dialog yang lalu. Namun demikian, saat ini di Selat Hormuz, Angkatan Laut Militer Amerika Serikat tetap melakukan blokade, dan ini adalah taktik yang dilakukan oleh Trump, di mana melakukan tekanan secara militer maksimal dan juga membuka peluang untuk berdialog. Demikian juga respon di Amerika Serikat saat ini, Ratih dan Arif Fadil, sangat kuat antara yang mendukung maupun yang mengecam akan apa yang dilakukan Trump, di mana saat ini yang mendukung warga Amerika Serikat maupun di Kongres menyatakan bahwa Amerika Serikat ataupun Trump melakukan hal yang benar, melakukan tekanan maksimal secara militer agar Iran menuruti ataupun menyetujui untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun bagi pihak oposisi yaitu Partai Demokrat dan sebagian besar warga Amerika Serikat, menurut jajak pendapat lebih dari 60%, mereka tidak menginginkan adanya operasi militer ini. Beranggapan bahwa langkah yang diambil Trump saat ini, memblokade Selat Hormuz ataupun mengirimkan menumpuk pasukan militer di kawasan Teluk ini sangat riskan, sangat rentan untuk terjadi konflik perang, dan kemungkinan juga Amerika Serikat bisa terseret perang yang berkepanjangan. Demikian juga yang Kongres Partai Demokrat menyoroti akan biaya operasi militer yang sangat tinggi dan juga dampak yang diakibatkan, yaitu meningkatnya naiknya harga-harga kebutuhan atau energi di Amerika Serikat, termasuk BBM, harga tarif listrik, dan juga sejumlah barang-barang, sehingga mengakibatkan inflasi saat ini semakin naik. Dan saat ini pun Kongres juga sedang membahas tentang anggaran yang diajukan oleh Trump. Dan Arif Fadil, Rati, kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas sepertinya pasar sangat merespon positif apabila Gedung Putih berkeinginan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Iran dengan melalui jalur dialog tanpa melalui penyelesaian secara militer. Arif Fadil dan Ratih, kembali ke studio. Ya, Yandri Subekti, terima kasih ya laporan Anda untuk paruh waktu ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi ya, untuk tanah air juga. Kita tunggu nih informasi updating, informasi dari Anda langsung dari New York, Amerika Serikat.
Oke, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Masih ada rangkaian informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Dan Arif Fadil pamit undur diri. Terus perbarui informasi Anda di program-program kami. Karena sesaat lagi ada breaking news ya. Yang akan hadir ke hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.